Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kita menjadikan syukur ya Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat zuhur dengan berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Tak lupa mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang insyaallah terang benderang. Izinkan di kesempatan ini saya memberanikan diri memenuhi ya permintaan dari panitia Ramadan Fakultas MIPA yang dengan segala cara saya ingin menghindar itu tidak bisa gitu ya. Jurus Joyo Indo saya kalah gitu ya. Bagaimana caranya saya menghindari bisa mempunyai segoro ini kan, karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah lebih paham ya dalam konteks beragama, dalam pemahaman beribadah ya daripada saya ya. Sehingga mohon maaf nanti kalau yang saya sampaikan ini terasa ringan, terasa simple ya, terasa nguyai segoro tadi ya. Tetapi mudah-mudahan nanti ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Dalam kesempatan ini diberikan topik kepada saya tentang ikhlas. Tapi topiknya itu saya lupa namanya ya, topik sebelum, selama, dan sesudah beramal gitu ya. Nah kalau kita pahami ikhlas itu sendiri kan masing-masing orang bisa ya melakukan ikhlas gitu ya. Tetapi apa sih ikhlas itu ya? Ikhlas itu kalau ditinjau dari, mungkin ini perspektif saya, ada dua hal yang mungkin kita bisa rasakan dari sebuah keikhlasan. Ikhlas terhadap apa yang menimpa kita ya, dan ikhlas terhadap apa yang kita lakukan atau amal perbuatan gitu ya. Nah mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yang kedua, yaitu bagaimana kita berusaha untuk ikhlas di dalam beramal atau ikhlasul amal sebelum, selama, dan sesudah gitu ya. Karena topiknya seperti itu. Nah kalau kita lihat di kamus gitu ya, ikhlas itu artinya tulus gitu ya, tulus hati atau murni gitu ya, murni hati gitu ya, hati yang murni, hati yang tulus gitu ya. Secara bahasa niat adalah ikhlas adalah suatu perbuatan yang diniati hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang ikhlas, ikhlas itu berarti kan amalan hati gitu ya. Dan itu kan berat gitu ya. Mungkin yang megang mic ini belum tentu bisa melakukan ikhlas, kecuali mungkin mengklaim ya, wah saya ikhlas kok melakukannya, saya mijitin jenengan ikhlas itu amal gitu ya. Tapi ya belum tentu gitu ya, karena mungkin lisannya mengatakan ikhlas gitu ya, atau ikhlas bersedekah ya, ikhlas kok mangatus sewu ikhlas, walaupun ikhlasnya sambil mencucuk gitu ya. Itu ya, tapi itu klaim ya, hati kita yang menentukan apakah ketulusan atau kemurnian tadi terpenuhi gitu ya dari sisi amalan hati tadi. Memang hati ya susah dikendalikan, karena kita si pemilik hati itu belum tentu bisa mengendalikan hati kita sendiri gitu ya. Maka ikhlas itu ukurannya atau nilainya ya mungkin ya selain kita yang menentukan, ya Allah saja yang tahu ya seberapa ikhlas gitu ya. Nah dalam konteks beramal, ikhlas itu bisa merujuk pada amal yang sifatnya vertikal ya, amal ibadah, hablum minallah gitu ya. Bagaimana kita ikhlas beribadah pada Allah? Tentu kita bisa merujuk pada ya mungkin surat Al-Ikhlas ya, Bapak Ibu saya yakin hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Terutama ayat yang kedua ya, Allahus samad ya. Allah itu tempat kita meminta segala sesuatu ya. Jadi ketika tadi niat itu adalah ikhlas itu adalah niat yang hanya mengharapkan balasan dari Allah, maka dari peribadahan yang kita lakukan apapun bentuknya, dari rukun Islam yang kita tahu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya ya, dari 5 hal ibadah tadi secara mahdoh, keikhlasan kita ya kita hanya mengharapkan balasan itu dari Allah ya, karena Allahus Somad ya. Nah itu konteks bahwa niat ikhlas itu karena iman kita diperkuat dengan tadi keyakinan bahwa Allah itu tempat kita bergantung gitu ya.
maka nanti amalan yang kita keluarkan, ya, amal ibadah tadi ya, akan mewujud menjadi sesuatu yang memang tidak untuk pamer ya, tidak untuk mengharapkan apa ya, mungkin entah pujian dari orang lain dan seterusnya itu ya, dalam konteks amal ibadahnya. Nah, kemudian amal juga terkait dengan secara horizontal muamalah gitu ya, amal kita terhadap sesama manusia gitu ya. Bagaimana keikhlasan kita ya. Tadi ikhlas itu kan bisa sesuatu yang menimpa diri kita gitu ya, mungkin aspek yang lain gitu ya dari ikhlas, tapi dari sisi ikhlas terhadap apa yang kita lakukan ya, mungkin amal muamalah kita ya. Tadi mungkin saling menolong, pinjam meminjam, atau mungkin kita bekerja di kampus ini gitu ya, semua akan dinilai keikhlasannya itu ya tadi dari niat gitu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kita bekerja itu niatnya apa dulu? Mungkin awal dulu bekerja seperti saya ya, ngajar di sini ya niatnya mencari nafkah gitu ya, karena waktu itu ya memang butuh gitu ya, itu niat awal gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin niat itu bisa kita perbaiki, niat itu bisa semakin kita luruskan dalam konteks tadi semua hal yang muamalah tadi. Ketika kita niatkan ikhlas hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah ya, tentu kita kembalikan niat kita gitu ya. Meskipun ya penting gitu ya, mencari nafkah itu penting, tapi kemudian kita kemaslah intinya gitu ya, keikhlasan kita di dalam amal bekerja tadi gitu ya, amal muamalah ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kan terbagi menjadi berbagai bagian gitu ya, ada yang di ngajar, ada yang diajari gitu ya, ada yang pendukung pengajaran gitu ya, mungkin di berbagai divisi. Nah, maka ketika niatnya itu kita kembalikan ya, kita kembalikan kepada niat beribadah tadi ya. Amal muamalah itu kalau kemudian kita kembalikan ke niat ibadah gitu ya, vertikal horizontalnya itu seimbang gitu ya, maka ketemu ikhlas tadi gitu ya, akan ketemu ikhlas tadi. Sehingga bagaimana kita mengemas tadi ya, mengemas ikhlas sebelum, selama, dan sudah, itu ya tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita beramal muamalah, ketika beramal ibadah itu sama gitu ya. Ikhlas itu harus kita yakini, berangkatnya itu dari hati tadi ya, hati yang diniatkan bahwa ya Allah lah tempat kita bergantung gitu ya. Kalaupun selama ini mungkin niat kita mungkin niat-niat duniawi tadi ya, mungkin kita kemas ulang ya, kita perbaiki, kita luruskan lagi, karena tadi hati itu yang membolak-balikan ya Allah juga ya. Maka bagaimana cara kita untuk berusaha untuk ikhlas? Mungkin ada beberapa, dan mungkin Bapak Ibu juga punya caranya sendiri ya. Mungkin kalau di sini saya hanya memberikan semacam saran saja misalnya gitu ya. Pertama cara kita untuk ikhlas ya, banyak berdoa. Tentu berdoa dalam rangka untuk ya tadi mengubah semua hal yang tadinya umum gitu ya, atau tadinya itu tidak ada niat yang lurus misalkan itu, sebenarnya niatnya baik gitu ya, tapi kemudian bagaimana kita kembalikan kepada keikhlasan tadi. Maka kita banyak berdoa dalam rangka untuk menjadikan amal kita ikhlas itu bagaimana gitu ya. Misalnya satu contoh yang diberikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berdoa yang artinya kurang lebih, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku ini adalah amalan soleh. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal solehku ini hanya mengharap untuk untuk ikhlas gitu ya, untuk hanya mengharap bisa bertemu dengan wajahmu gitu ya, dan jangan jadikan amalanku ini karena orang lain ya. Itu mungkin ya salah satu contoh doa yang bisa kita contoh ya dari sahabat Rasulullah gitu ya, sehingga di kesadaran kita ya, mungkin nanti setelah pulang kerja gitu ya, kita istirahat di saat yang sedang tenang gitu ya, kita renungkan lagi apa yang sudah kita lakukan dalam rangka ya tadi mengembalikan hati yang mudah dibolak-balik tadi menjadi lurus kembali ya. Itu cara yang pertama mungkin ya, dengan banyak berdoa supaya bagaimana amalan kita itu nilainya menjadi amal soleh gitu ya. Tadi amal itu kan macam-macam ya, bisa amal muamalah, amal ibadah. Bagaimana ibadah kita menjadi ibadah yang diterima gitu ya, bagaimana muamalah kita menjadi muamalah yang diterima juga gitu ya. Itu dengan pertama banyak berdoa tadi, terutama bagaimana menjaga supaya amal kita itu tidak karena orang lain gitu ya, hanya mengharap ridho atau balasan dari Allah saja ya, tidak mengharapkan dari selainnya gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan ya, mungkin kalau kita sudah terbiasa melakukan suatu amalan soleh gitu ya, kita sembunyikan gitu ya. Mungkin
tidak perlu kita tunjukkan ya. Mungkin salah satu caranya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa mungkin sedekah rutin, mungkin tidak perlu ditunjukkan dalam rangka untuk mohon maaf ya, biar dikenal gitu ya. Ya dalam rangka ini aja, untuk melunakkan hati saja gitu ya, supaya kita itu nanti yang ketiga itu memandang ringan amalan kita intinya gitu ya. Jadi setelah kita banyak berdoa, kita sembunyikan amal-amal soleh kita supaya tidak diketahui orang lain bahkan gitu ya. Bahkan mungkin kalau dari satu apa itu, kalau salah ya, satu riwayat ya, dari satu hadis, salah satu golongan dari 7 golongan yang dinaungi Allah, di mana di saat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah, itu kan orang yang bersedekah, di mana dia menyembunyikan sedekahnya itu ya. Itu termasuk di situ ya, cara kita untuk ikhlas. Yang kemudian yang ketiga tadi, memandang ringan amalan kita, sehingga hati kita itu tidak apa ya, intinya terbiasa untuk tidak ujub, terbiasa untuk tidak ya pamer dan sejenisnya gitu ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian di kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, perspektif ikhlas gitu ya di dalam beramal ya, ikhlasul amal, baik sebelum, sesudah, sebelum, selama dan sesudahnya. Itu 3 hal gitu ya yang kita bisa jaga. Tentu ini memang amalan hati dan setiap orang punya caranya sendiri untuk bagaimana ikhlas. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menambahi wawasan atau pengetahuan yang sudah Bapak Ibu sekalian miliki. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.